Pagi guys, balik lagi di channel gua. Ini kita berangkat pagi lagi. Kemarin di jam yang sama, tapi memang ini agak lebih pagi sedikit, mungkin 10 menit atau 10 menitan lah di waktu jam kemarin. Ini di hari kedua di bulan puasa, masih sama seperti kemarin guys. Kondisinya hujan ya, mirip banget guys, hujan sama kayak kemarin. Intensitas hujannya juga sama. Jadi mudah-mudahan kondisinya kita cek. Mudah-mudahan sih masih sama guys, kondisinya seperti kemarin. Ya mudah-mudahan aja tidak macet. Dan juga selama perjalanan mungkin ada hal-hal baru yang nanti menjadi yang akan kita temui. Ya entah apapun kita nggak tahu. Dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu gue sampaikan, karena untuk posisi mic yang sebelumnya kan ada gue taruh di kera, dan terus gue taruh di dalam masker. Kemarin pulang gue taruh di dalam masker mic-nya guys, cuman gue belum sempat ngeliat hasilnya. Nah ini sekarang, kemarin gue pakai helm full half face, nah sekarang gue pakai helm full face. Dan mic-nya gue taruh di dalam helmnya, dekat mulut gue tempel, karena memang DJI mic ini ya, mic 1, 2, dan 3 ini kan memang dia ada magnetnya, jadi kita bisa pasang dimanapun. Ini gue akalin ya guys, nanti coba gue sampein juga bagaimana pemasangan mic gue di helm. Karena intinya sih gue pasang, magnetnya gue tempel pakai lakban hitam. Gue tempel, gue pasang di dekat area dekat mulut gue. Jadinya nggak tahu hasilnya apakah lebih bagus dari kemarin. Nanti gue kasih posisi pemasangannya. Dan untuk kamera action gua ya, DJI Osmo Action 5 Pro nya nih tetap gue tempel gue pakai handler, gue tempel di mana, di spion gue tempel, karena gue mau coba selama beberapa hari ke depan. Untuk kamera gue taruh di stang motor, gue tempel di spion. Nanti untuk hasilnya ya lihat nanti lah guys. Ini masih sama seperti kemarin, masih lancar. Yang hari-hari sebelumnya di sini macet. Ini hari Jumat ya guys, hari Jumat. Mungkin orang pada males kali ya berangkat kerja. Pasti berat banget, sama kayak gue tadi berangkat kerja kayaknya berat banget. Udah hujan pagi-pagi. Ini hujannya dari malam ini guys, kalau nggak salah dari jam berapa lah hujannya, sampai sekarang ini belum berhenti. Gue takutnya ada di beberapa titik ini ada banjir. Ya mudah-mudahannya nggak banjir, ya hanya genangan air lah. Selama perjalanan tidak ada yang banjir. Karena sempat gua kemarin singgung, biasanya tuh kalau hujan panjang, hujan lama ini yang intensitasnya tinggi juga, itu biasanya di simpang Hek atau di lampu merah Hek itu biasanya banjir. Tapi kan sekarang pemerintah sudah menanganinya dengan memasang tembok di sepanjang aliran
kalinya yang mungkin di situ ada potensi meluap. Jadi sepanjang itu dipasang tembok. Nah, di sini udah mulai tersendat. Ya nggak tahu ya tersendatnya apakah ini yang keluar masuk pasar induk. Ini kita di pasar induk ya guys. Jadi kita lihat apakah nanti setelah pintu keluar masuk ini, oh macet guys, kayaknya seperti bukan di sini nih pintu keluar masuk, sepertinya masih ke depan lagi macetnya nih. Jangan-jangan macetnya entah di sekitar Polsek Ciracas atau mungkin sampai lampu merah nanti kita lihat. Ini kondisinya juga wow ya, seperti yang kemarin gue bilang ya. Sebenarnya kalau di sini macet sih sebenarnya gue masih ada jalan lain, cuman tapi kan kemarin gue sampaikan ya mungkin berapa hari ke depan, 7 hari ke depan ya mungkin gue akan lewat sini terus biar ketahuan perubahan-perubahannya apa aja di sini, dan mungkin ada hal baru yang dapat gue sampaikan selama perjalanan dari asal sampai tujuan. Enggak, kecepatan juga kita coba cari-cari jalan. Ini kemungkinan macetnya sampai putaran depan Polsek nih, Polsek Ciracas. Aduh, kuping gua gatel guys. Ada apaan nih helm gua nih? Ini gue kebiasaan pakai helm half face, pakai helm full face jadi agak belum terbiasa. Karena kalau perjalanan aktivitas sehari-harian ya pakainya half face. Kalau full face ini pandangan gue seperti terbatas, kanan kiri gue kayaknya nggak begitu kelihatan. Jadi gue harus hati-hati nih kalau pakai helm full face. Tapi kan helm full face memang untuk safety atau keselamatannya memang kan lebih bagus dibandingin yang half face. Misal terjadi benturan ya masih aman lah. Oh, sepertinya ada banjir guys ini. Nih di pintu keluar pasar induk banjir tuh, ada petugas tuh. Oh iya benar banjir guys tuh. Makanya di sini kendaraannya melambat. Yang banjir di sisi sebelah kiri, makanya hati-hati teman-teman atau para riders yang melewati depan pasar induk. Sini kalau hujan, sini udah pasti banjir. Jadi kendaraan berusaha berjalan ke sebelah kanan karena di sebelah kirinya tadi ada banjir. Banjirnya sih nggak begitu dalam ya, tapi namanya juga orang takut mogok ya kan, apalagi mobil ya. Lupa kemarin sampai guys tuh tempatnya tuh biasa itu banjir situ karena yang sebelah kiri itu rendah banget. Gue kira tadi macetnya di sini, biasanya di sini macetnya nih, tapi ternyata enggak. Aduh guys, sorry guys, tadi sempat mati baterainya, memory card gua habis. Gua pindahin dulu memory card ke SD card. Tadi gua pakai pakai memori internal. Enaknya sih kalau di DJI Accent punya ya, ini Accent punya DJI itu enak, ada memori internalnya.
Jadi setidaknya kita ada backup. Ya tapi biasanya sih gue gunain yang internal dulu, internal habis baru gue pindahin ke mana? Gue pindahin ke eksternal. Ini eksternal gue yang SanDisk, yang Ultra tapi 128. Makanya nanti gue coba, kalau ada rezeki lagi gue mau coba beli yang 512 lah. Karena kan kalau memory card ini nggak sembarang kita beli, nggak bisa yang beli yang biasa, harus yang ultra. Ciri-cirinya tuh yang warnanya ada kemasannya. Ini juga habis ada pekerjaan galian, tapi sebelah kiri nih, tapi habis selesai dikerjain masih banyak yang bekas galian, itu masih ada lubang yang belum ditambel. Jadi hati-hati kalau lewat sebelah kiri, itu kelihatan tuh. Mungkin tempat kalian juga ada lah galian-galian, lagi ada pekerjaan juga. Nah itu hati-hati guys. Biasanya tuh kalau habis selesai pekerjaan tuh masih ada bekas galiannya yang nggak rata, jadi agak berlobang. Balik lagi ke fokus, balik lagi ke jalan. Ini di sini kondisinya ya masih lancar-lancar aja. Ini berhenti karena ada orang di depan tuh, lagi ada mobil putar balik. Oh ini masih ada galian sini, masih dalam pekerjaan. Ini gua masih bingung nanti di Cililitan nih, mau lewat lampu merah Kalibata apa lewat Uki lagi nih. Tapi kan yang pasti itu macet. Tapi kita cobain lewat sana aja ya. Tapi kita kemarin udah lewat Uki. Mungkin nantilah berapa hari ke depan kita coba lewat lampu merah Kalibata. Biar kalian atau para readers yang lain tahu tuh macetnya lumayan panjang dan penyebab macetnya juga kenapa. Kelihatan sih nanti penyebab macetnya kenapa. Oh, sini sudah macet. Jangan sampai macetnya ini sampai lampu merah. Maksud lampu merah Cililitan. Wah, kalau sampai lampu merah Cililitan panjang sekali nih. Oh, macetnya di sini. Di putaran atau belokan ke arah rumah sakit Polri. Ini kan ke kanan nih rumah sakit Polri nih. Nah ini ada keluar masuk mobil. Macetnya di sini ternyata. Nah tuh lihat tuh, ada aja orang yang masih muter balik. Udah jelas ya dilarang muter balik, kecuali gerobak. Ini kita menjelang lampu merah Cililitan.
Ya kondisinya masih lancar lah. Aneh ya guys ya, ini gue bilang kondisi gini lancar, padahal sebenarnya kalau relate bilang ini mah macet, cuma tapi kita udah terbiasa macet parah. Jadi kondisi gini bisa dibilang lancar, padahal kalau kita lihat mah rame macet. Ya di Jakarta kita udah terbiasa macet, jadi ngelihat lalu lintas kayak gini mah lancar. Tapi kiri kayaknya lancar, kita intip dulu kiri lancar atau enggak. Wah macet juga guys kiri. Kita lewat sini aja, nanti hari Senin aja kita lewat sana. Tadi orang pada bingung gitu. Itu ambulan lewat masih aja ngikutin. Tadi hampir nabrak tadi tuh. Nggak sabar nunggu berapa detik. Padahal tadi berapa detik lagi dia udah jalan. Cuma nunggu 5 detik doang, nggak nyampe semenit. Kan lampu merah kita nunggu berapa menit sih? Nggak sampai berhari-hari. Ini padahal lagi bulan puasa. Ini ketahuan nih guys, orang itu ketahuan nih, memang berarti udah sifatnya ya. Ya seharusnya bulan puasa ini orang tertib lah berlalu lintas. Tapi ternyata masih aja sama seperti hari-hari biasa. Tidak ada yang tertib berlalu lintas. Ya berarti kan ketahuan ya perilakunya ya. Ya memang sudah seperti itu, mau gimana? Kalau sudah sifat, udah nggak akan bisa dirubah. Kalau bisa berubah, tapi dia kalau terkena apa ya? Hidayah ya, cuman hidayahnya mungkin yang keras kali ya. Entah hidayah dalam bentuk apapun itulah. Tapi memang dia langsung kena gitu. Kita ini kan berkendara ini ya, berkendaranya keselamatan ya, nyawa. Ya nyawa kita sendiri atau nyawa orang lain. Ya karena kelalaian kita, kecerobohan kita menyebabkan
melukai kita sendiri atau melukai orang lain atau bahkan sampai meninggal dunia. Padahal ini pagi ini kan mungkin setiap hari kan melakukan hal sama seperti ini. Nih kita coba ikutin belakang ambulan ya, mungkin bisa agak lancar. Kan pastikan dia nerobos melewatin antrian dan juga pasti dikasih jalan sama mobil di depan. Nih nggak enaknya gini nih guys, kalau lagi macet kasihan ambulan ya, atau pasien yang butuh penanganan cepat, kasihan juga. Wah bener nih guys, pakai helm full face untuk aktivitas hari-hari ini agak sulit nih. Pandanganku sama sekali nggak seperti pakai helm helm half face. Bener terbatas banget. Mungkin kalau jarak jauh enak kali ya pakai helm full face ya. Ya memang seperti itu sih fungsinya ya. Half face itu mungkin memang untuk perjalanan jauh. Kalau full face sorry. Ya gue ngomong gini karena ya jarang pakai helm full face untuk aktivitas sehari-hari. Pasti makainya helm half face. Oh bahaya sekali tuh mobil beloknya, motong. Di sini masih lancar. Sekarang jam 7.52, sudah sampai simpang mau ke Kalimalang. Ini sekarang jam 7.52, ini masih ada pekerjaan penyempitan sih ini guys, jadinya ya mungkin ada jalannya agak lambat sedikit. Ini kayaknya settingan DJI mic-nya kayaknya ini paling bagus ini.
taruh di, ya tapi tetap pakai helm full face, taruh di dalam helm, terus juga terlindung juga dari air, dari hujan, terus juga dekat dengan mulut. Tapi ini gue pasangnya ini ya, berlawanan dengan arah mulut ya. Jadi mudah-mudahan aman lah, nggak begitu keras. Oh iya, settingannya juga masih sama seperti kemarin. Gainnya gue bikin min 12, terus noise reductionnya low ya, terus juga 4K tapi gue bikin 24 fps, terus Rocksteady Plus, terus settingannya gue jadi sport ya. Ini kita masih lewat sini lagi nih. Apa sih, gue lupa nama jalannya nih. Jalan Otista 3 sih ya. Ini masih Jalan Otista berarti ini. Gue lewat sini setiap hari cuma nggak tahu nama jalannya apa. Cuma tadi biasanya kan kita kalau lewat sini kan kita bisa ngelihat pelang atau jalan kan, ya Jalan Otista 3 ini. Nanti ini kita ketemu jalan utama Otistanya. Ini berarti kan jalan-jalan percabangan dari Jalan Otista. Nanti udah macet nih guys, ini mobil sampai muter balik nih. Karena kalau udah macet sampai sini udah lumayan panjang, ini sampai lampu merah. Ya seperti biasa guys, kalau hujan ya sudahlah. Ada di beberapa titik yang macetnya lumayan panjang. Cukup panjang macetnya. Tapi biasanya kan di belakang tuh tadi kita lewatin pasar. Biasanya di pasar tuh tadi yang pas tikungan tuh. Biasanya juga buntutnya sampai sana juga. Mungkin nanti semakin siang juga sama kali. Kalau di lampu merah belum ada pengaturan, belum ada penanganan, ya mungkin sama kali. Mungkin nanti kejadiannya bisa sama, bisa sampai pasar. Ini ada motor nih guys. Nah itu motor gimana sih itu? Emang dia nggak sering melakukan hal sama, nyalip kayak gini? Tuh berarti motor tuh egois tuh. Ya biar aja nih kalau melakukan hal sama. Udah biarin guys. Nih. Sorry guys kalau suara berisik. Ini kaca helm gua yang visornya yang hitam nih turun terus nih, kayaknya udah kendor nih. Karena jarang gue pakai. Seharusnya nggak ada masalah ya.
kendor. Ntar benerin dulu deh, soalnya mendung. Nggak mungkin kalau pakai kaca helm yang hitam. Ini kaca yang putih aja pandangannya udah terbatas karena banyak tetesan air. Macet nggak nih ya di Jatinegara? Juga lampu merahnya lama juga nih. Mungkin yang diprioritaskan di jalan utama. Kalau kita kan bukan jalan utama nih, kita kan jalan penghubung. Oke, sudah hijau. Oh, sepertinya lancar ya, kita kiri aja. Karena di situ ada bis Transjakarta. Nah, kita sini aja. Sini juga masih bisa bilang lancar lah lewat ini. Ya, turun lagi guys yang kaca hitamnya nih. Waduh. Ini kalau jalanan ini Otista ini nih yang ya ini kalau nggak ada kendaraan parkir ini, biasanya di sebelah kiri ada yang parkir nih mobil, lancar. Ini kan tidak ada yang parkir nih, pasti lancar. Cuma tapi kalau ada mobil parkir, sudahlah, itu sudah pasti lumayan panjang macetnya. Waduh, macet guys. Ini agak tersendat sih ini. Oh, yang sisi sebelah kirinya macet nih. Oh, ini benar-benar nggak macet nih. Tapi kok depan udah agak tersendat ya. Aduh, jangan-jangan macet juga lagi nih. Lumayan juga macetnya nih kalau sampai sini. Wah, sini macetnya panjang guys. Kayaknya kita harus keluar nih. Kita keluar kanan aja. Ini nggak bisa nih lewat sini.
Berarti orang-orang udah banyak yang lewat sini. Soalnya kalau udah lewat jalan tengah udah nggak bisa bergerak. Tuh dari depannya Transjakarta. Kita ngambil kiri aja. Nah tuh lihat tuh, udah nggak usah bergerak kalau udah di belakang Transjakarta. Biasanya kalau udah macet panjang itu lumayan. Nah buat informasi nih guys, kalau misalnya melewati sini, kalau semua macet mendingan lewat yang jalur sebelah kanan nih. Kalau di sini masih enak, masih bisa jalan kalau di sini. Dan juga kalau yang di sebelah kiri itu kalau udah kena macet juga udah lumayan tuh. Tapi enaknya kayak gini nih, kalau di depannya ada angkot nih. Nah, kalau bisa kita salip ini angkot ini. Ini kalau gini macetnya sampai stasiun Matraman. Lewat kiri aja lah. Ya kiri masih aman. Wah, hari ini panjang macet guys ini. Ternyata macetnya di sini. Tadi yang sebelum-sebelumnya ya hanya ramai, padat. Kita ternyata kena macetnya di sini kita. Luar biasa. Di Jakarta gini setiap hari guys. Kita pasti akan menemukan hal-hal yang seperti ini. Macet.
Mungkin orang Jakarta yang tinggal di Jakarta udah biasa kali ya mengalami macet gini setiap hari, sudah menjadi hal lumrah. Ya sudah, terima aja, pasrah saja udah. Tidak perlu ada. Ya, kita ngambil sini dulu guys. Oh, ada truk atau bis mogok, pantesan. Jadinya macetnya panjang. Ini ada bis mogok guys, ternyata. Tadi udah ada petugas kepolisian. Mungkin dalam waktu dekat ada penanganan tuh. Ternyata itu guys macetnya. Jadi macetnya memang bukan karena apa ya? Ya memang kemarin nggak macet. Macetnya karena ada penyebab lain. Ini motor juga muter, kan nggak boleh muter sini ya. Nggak ada rambu putar balik. Kemarin ya guys ya, yang sempat gue sampai kemarin tuh, hati-hati tuh lubang tuh. Tadi gue habis nginjek lubang, tuh lubangnya nggak dalam. Nah, kalau lewat jalan sini jangan ngambil lajur paling kanan. Kalau nggak ditambal nih lubangnya makin dalam. Ini setiap tahun ini guys, yang di Jalan Matraman ini setiap tahun kalau hujan sebelah kanan, lajur kanan itu sudah pasti, karena gue udah bertahun-tahun lewat sini, jadi sudah hafal lah. Karena gue termasuk salah satu saksi. Jalan Matraman ini kondisinya kering, nggak apa, maksudnya bukan musim hujan, dan musim hujan wah udah cek. Ini gue nggak tahu nih kalau di sini macet sampai kapan nih. Ya, pasti sih sampai pembangunan sebelah kiri nih ke arah Manggarai ini ada pembangunan jalan, entah jalan, entah rel, gue nggak tahu lah. Cuman tapi lagi ada pembangunan. Ya pasti kan nunggu sampai itu selesai baru mungkin ini nggak macet. Guys, ini lancar, macetnya juga oke lah. Nih sampai sampai
Matraman kita di pukul 8.12. Sekarang ini 8.12 kita sudah sampai Matraman. Tapi lihat tuh guys, macet. Ini kita sudah masuk jalan Salemba. Kita ambil sebelah kiri aja, karena ya yang sebelumnya gue bilang juga sebelah kiri ini biasanya kalau motor lebih lancar lah. Ya teman-teman, kalau di Salemba, Laut Salemba ini ngambil sebelah kiri aja. Tapi ada juga sih tuh yang ngambil di lajur busway. Ini kan dulunya nih yang gua lewatin ini dulu jalur lajur apa? Lajur sepeda. Tapi dulu ada pembatasnya juga, tapi sudah dibuka dan jadi semua kendaraan bisa lewat. Oh, ini mobil mau belok kiri nih, mau masuk kampus nih kayaknya nih. Mau masuk, iya. Kita ambil kanan aja. Oh iya guys, ini DJI mic mini gue sini, gue baru punya, baru beli lah, entah udah beli 5 hari yang lalu. Karena kemarin sebelumnya di tahun kemarin tuh gue coba cari di toko-toko offline sih guys ya, gue nggak berani beli di toko online. Sebenarnya gue cek di toko online itu banyak banget yang jual, tapi gue belinya yang transmisi plus receiver aja, nggak yang combo, nggak yang lengkap. Itu kalau di toko online itu harganya di 900 ke atas.
Tapi kalau gua beli di toko DJI, ini gua toko DJI di MKG ya, di Mall Kelapa Gading. Gue belinya di sana ya, karena memang berapa kali sih gue beli di sana sih. Udah tempat ya, sudah inilah enak lah gue bilang, dari petugas tokonya juga enak, nyaman ya. Gue beli udah akhirnya seringan di sana. Ini beli DJI Osmo Action 5 aja juga di sana juga, di MKG. Ya terus beli yang lain-lain lah di sana juga. Ini gua beli harga normalnya 900. Nah, tetapi lagi ada promo jadi 700 ribuan. Itu lagi ada promo aja, jadi harganya 700. Harga normalnya 900. Nah, kalau di toko online itu harganya di atas 900. Mungkin dia nggak ikut paket promo kali, hanya paket promonya di toko offline aja. Ya saran gue sih guys, kalau beli elektronik sih mendingan beli di toko offline. Dan juga sih kalau bisa ya di tempat-tempat resmi lah. Gue bukannya ini ya, bukannya ke mobil mau kemana lagi bingung banget ya. Mau ke kiri, mau belok kiri, tapi ngambilnya dari sebelah kanan, bahaya banget itu. Tuh kayak gitu tuh yang ya kalau bisa jangan diulangi lah itu ya, drivernya tuh, pengemudinya tuh. Ya kalau memang bingung, ambil lajur kiri aja. Jadi kalau mau belok kiri udah siap, udah nggak membahayakan pengendara lain. Tapi itu kan bahaya. Tadi gue mau maju juga serba salah, dia mau belok. Ntar gue lurus, nanti dia tetap tiba-tiba belok. Nah itu tuh guys, kayak gitu tuh. Nanti kita saling berbagi pengalaman aja. Mungkin teman-teman lain ada yang pernah mengalami hal serupa, bahkan sampai sampai sempat senggolan. Tadi mencoba bersabar aja, biarin dia duluan, mobil lewat, ternyata mobilnya masih aja berhenti. Sama-sama berhenti ya, udahlah kita ngegas aja udah. Jadi nanti jalan tadi juga tuh dengarkan guys, udah ada yang klakson, motor-motor di belakang. Nanti juga nih guys, kalau bisa sih lampu sen itu kita, kalau mau belok ya kita hidupkan udah jauh-jauh lah. Oke, tadi balik lagi guys, yang DJI mic mini gua. Ini gua belinya di offline di MKG. Sana juga. Kalau di toko offline enaknya gitu guys. Mungkin kalau di toko online ya mungkin gue jamin sih juga banyak yang ori lah, gue yakin juga. Cuman tapi kita kekurangannya itu kalau di toko online itu kita nggak bisa dapat promo. Kita nggak tahu kalau ada promo. Nah itu bukti gue kemarin gue beli dari harga normal. Memang sih kalau di pasaran itu di toko online juga harganya ada yang 900 juga. Ya mungkin dia hitungannya harga normal. Nah tetapi kalau di toko offline itu enaknya gitu guys, lagi ada promo kita dapat potongan langsung, kan lumayan 200 ribu lebih itu. Gue dapat potongannya dari harga 900. Nah kemarin gue sih mau belinya yang transmitter aja. Nah cuman transmitternya habis, hanya satu harganya lumayan 300 ribu guys kalau promonya ya. Cuma kalau normalnya 600an apa ya kalau nggak salah. Cuman habis, susah DJI mic mini karena sepertinya para vlogger, YouTuber itu banyak yang make, yang banyak yang beli. Jadi agak terbatas. Hati-hati nih guys, yang kalau hujan gini kalau bisa
Kalau misalnya jalur busway-nya campur dengan jalan biasa, kalau bisa jangan lewat guys, karena ada yang cat itu. Kemarin gue bilang tuh cat itu agak licin tuh. Biasanya kan di lajur busway itu ada yang dicat. Nah itu resiko tuh ya, kita nggak tahu di depan ya, tahu nanti ada rem mendadak. Terus kebetulan di depan rem mendadak, nah kita pas lagi di atas jalan yang dicat. Nah udahlah, agak ngeri-ngeri juga sih ya, itu kita saling ingatkan aja lah. Ini kayak gini nih guys nih, ini kita nih kalau gua ngambil ke kiri nih, ini agak goyang. Sorry guys ya kalau berisik nih, kayaknya kuping gua kejepit nih, kelipet. Ini kalau pakai helm full face kayak gini nih, gua tadi biasanya gua iniin sih, gua cek. Nah ini guys nih, kalau lewat sini nih Merdeka Timur, kalau mau belok ke kiri itu dari jauh kalau bisa sudah ngasih sen guys. Ini agak resiko nih guys, di sini banyak orang yang mau lurus. Ini agak resiko nih. Ini kadang nih yang sebelah kiri nih karena ternyata mau lurus. Nah ini juga nih guys nih, hati-hati tuh lewat cat itu tuh, ngeri tuh. Soalnya pernah berapa kejadian, gue sendiri juga pernah kejadian, dia sebelah kiri ya ternyata lurus, jatuh. Ya untung gue nggak jatuh, dia kena belakang gue karena gue udah sempet belok. Kalau gue udah ngasih sen, ya untung pelan sih, kondisinya nggak kenceng. Emang kan kalau situ kan kecepatannya rendah, alhamdulillah sih nggak ada masalah. Yang jatuh juga aman-aman aja. Ya cuma tapi kan sempet ini juga guys, sempet apa ya, dak-dikduk juga. Ya cukup sekian guys, sepertinya sudah sampai tujuan. Makasih guys sudah selalu setia dengan channel gua. Mohon di subscribe, di share, dan klik lonceng. Semoga semuanya yang dalam perjalanan selamat sampai tujuan, bisa beraktivitas dengan lancar. Dan sekarang ini memang musim hujan, hati-hati guys. Salam selamat.